Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat dunia. Kalau engkau percaya, engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Jangan seperti orang di luar sana. Kapan Yesus itu diangkat jadi Tuhan? Ya, Alkitab mengatakan, akulah Tuhan dan Guru dalam Yohanes 17 ayat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Dan puji nama Tuhan, sebelumnya kita berdoa, Tuhan biarkan kami menghasilkan buah yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Allah, masih tetap ayat yang sama dalam Matius. Kemarin malam saya membahas ini. Demikian bunyi firman Allah, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hai kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Salah satu alasan saya membuat ini karena saya mendengar ada seorang ustadz yang mengupas ayat ini, tapi dalam penafsiran yang salah. Ya, jadi tema kita adalah menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau buah yang baik itu indah, segar, menyenangkan. Dan kalau dinikmati rasanya enak. Haleluya. Orang-orang percaya itu kalau berada di sekitar orang-orang itu menyenangkan. Kehadirannya senantiasa dinantikan oleh orang. Jangan kehadiran kita dibenci oleh orang lain. Ya, kalau saya tidak terlambat saja sedikit di tengah-tengah kumpulan saya di sana, di tempat saya mengajar, itu mereka sudah gerusa-gerusu, sudah bertanya datang apa tidak. Padahal saya sudah bilang, kalau saya tidak memberikan informasi tidak datang, saya pasti datang. Biar saya kecelakaan pun saya datang. Ya, karena saya pernah kecelakaan terlambat dan saya sampai marah di situ. Kenapa? Karena saya sudah bilang saya nggak datang, tapi udah ada informasi ke sana. Sementara saya nggak memberitahu, cuma keluarga sudah memberitahu. Jadi murid jadi suruh pulang. Saya datang ke sana. Nah, sudah disuruh pulang. Wah, marah sekali saya. Sudah datang, dan kita anak-anak sudah pulang. Tapi ya, mereka kemudian minta maaf ya. Nah, yang mau saya katakan adalah jangan karena kehadiran kita menjadi batu sandungan. Menghasilkan buah yang baik itu memang tidak mudah. Tapi firman Allah wajib kita lakukan. Karena engkau mau dikenal, engkau harus melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana buah-buah kebenaran itu, buah-buah Roh Kudus, buah-buah pertobatan harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan jangan menjadi orang munafik. Yang kedua, jangan menjadi orang munafik. Kalau yang pertama tadi saya katakan hasilkan buah yang baik, ya. Yang kedua yaitu jangan menjadi orang munafik. Kalau engkau menjadi orang munafik itu sangat tidak disukai. Berwajah dua bunglon itu tidak disukai orang. Kalau engkau berkata A di sini, kau di sana berkata B, itu namanya bunglon, munafik. Kita tidak diajar untuk munafik oleh Tuhan. Bahkan orang-orang munafik itu adanya di neraka sana. Itu sebabnya kalau orang-orang munafik itu Tuhan tidak suka. Bahkan dikatakan, nyala engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Yang saya sangat adalah karena ayat ini sangat luar biasa. Bayangkan, ya, yang ketiga, melakukan hal-hal besar tapi tidak diakui oleh Tuhan. Jadi hasilkan buah yang baik, lalu kemudian jangan munafik, lalu ketiga, ini yang saya sangat sedih sekali. Melakukan hal-hal besar tapi tak diakui oleh Tuhan. Mengusir setan dalam nama Yesus.
Bukankah dia yang memerintahkan, usir setan-setan dalam namaku, lenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan ini dilakukan. Tapi justru Tuhan gak kenal melakukan tanda-tanda mujizat. Wow. Bernubuat demi nama Yesus. Wow. Sementara kita berdoa Tuhan supaya terus ini menyertai pelayanan setiap kita. Supaya melalui kita, di dalam kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tetapi justru mereka ini melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi Tuhan tidak kenal pada akhirnya. Karena apa? Mereka telah mengambil kemuliaan Tuhan, telah mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri, mengambil kuasa itu untuk kepentingan dirinya sendiri, mengambil kuasa itu, melakukan demonstrasi kuasa itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Berbahaya, hati-hati. Seringkali saya katakan bahwa ketika saya diizinkan Tuhan untuk melihat orang-orang yang diguna-gunai dan Tuhan anugerahkan dia sehat sembuh. Ada orang yang keluar dari sini, ulat ulat segar itu, yang seperti ya ulat di WC itulah, yang kecil-kecil itu. Kalau itu sudah datang, dia akan mencerit-cerit. Tapi ketika yang terakhir saya ini karena di belakang rumah ini, dan sejak itu dia tidak pernah kumat, hanya karena warisan. Berbahaya. Ini orang-orang munafik. Sama saudaranya sendiri pun tega melakukannya. Karena kalau dia mati, ya hartanya jatuh sama dia. Harta adik pun diselesaikan dengan baik. Dengan cara, mungkin kalau dengan pembunuhan, dia akan ketahuan. Tapi kalau dengan cara guna-guna, dia kan nggak tahu. Jangan lakukan seperti itu. Dan Alkitab katakan, dengan cara-cara yang luar biasa pun, kalau itu kau ambil kemuliaan untukmu, kau tidak akan pernah diakui Tuhan. Itu sebabnya hasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita ini. Hasilkan, karena dari situ engkau akan dikenal. Apakah engkau setelah melakukan hal-hal yang besar itu, tetap rendah hati, praus itu, lemah lembut, rendah hati, sopan itu, ada tetap terus dalam hidup kita, atau setelah kita melakukan hal-hal yang besar ini loh, begini jalannya, tahu, hebat, tahu, nih Simon hebat. Jangan lakukan itu. Dan ketika saya dikasih amplop untuk hal-hal yang melakukan hal-hal yang baik dan yang apa itu, selalu akan saya tolak. Saya selalu akan berkata, saya dapat gratis dari Tuhan, saya berikan gratis kepada Anda. Tapi kalau Anda mau memberkati, silakan datang ke gereja. Kalau orang percaya, tapi kalau bukan orang percaya, sama sekali tidak. Ada satu kali bahwa orang bercerita bahwa anaknya ini saya di sini, dia ada di Sulawesi sana, di Sumsel, Sumatera Selatan. Dia bercerita anaknya yang baik, tapi tiba-tiba Tuhan tunjukkan anaknya ini enggak baik. Saya katakan, lalu dia kasih uang sama saya katakan tidak. Dia orang percaya, saya katakan tidak. Saya hanya Tuhan izinkan untuk melihat itu saja sudah cukup. Bayangkan ada pertaruhan iman di situ. Karena saya sudah lihat jelas di sudut tempat tidurnya itu. Dan orang yang di sana melihatnya nggak jelas. Habis setelah dia lihat, karena dulu nggak ada telepon. Jadi harus ke warnet. Ke warnet dia sampaikan kepada pembantunya. Pembantunya saya katakan, pergi sekali lagi. Suruh dalam nama Yesus membukanya. Dan dia lihat. Dan dia bawa itu uang. Tetapi saya katakan tidak.
Saya tidak terima. Tapi kemudian dia berikan saya apa itu, peras apa macam-macam lah. Kan nggak mungkin lagi dibawa dia ke mana itu, ke Sumatera Selatan kan, nggak akan mungkin. Pada akhirnya ya saya hanya berterima kasih karena diganti dengan makan minuman itu. Karena saya katakan nggak mungkin Tuhan ini dibawa mereka, dan mereka betul-betul mau memberkati saya karena saya sudah tolak uang itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita melakukan hal-hal besar kita ambil untuk kemudian kita. Jangan. Saya sangat takut sekali itu. Jangan. Bukan berarti saya nggak pernah melakukan. Saya pernah pelayanan anak muda di Tanjung Kodok, Tuban. Pada waktu itu lagi hujan. Saya katakan, jangan. Tetap ada di situ. Kita berdoa. Hujan itu berhenti Tuhan. Maklumlah masih muda pada waktu itu. Saya bukan sekali dua kali untuk untuk dihajar oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur lebih baik dihajar duluan daripada menyesal kemudian. Yang kemudian apa yang terjadi? Berhenti hujan itu. Saya khotbah mulai dengan apa? Bukan lagi dengan segala kerendahan, bukan lagi dengan praus atau praye itu, tapi dengan kesombongan. Dan pada akhirnya saya dapat merasakan kemarahan Tuhan itu. Dan saya minta ampun betul-betul kepada Tuhan. Apakah berhenti? Tidak. Ada banyak di waktu masa muda Tuhan melatih. Lalu kemudian karena saya saya suka menghafal ayat itu. Kemudian kadangkala sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Pelayanan ini kan bukan hanya melayani manusia, tapi juga kita harus melayani Tuhan. Supaya pengurapan Allah turun, kuasanya turun melalui perkataan-perkataan kita. Orang disegarkan dari hati sampai kepada hati. Pada waktu itu karena kesombongan saya, ketika saya berdiri seperti ini di depan mimbar, tidak satu kata pun bisa keluar. Orang pada heran semua, tapi keringat saya sudah mulai. Di situ saya mengakui di hadapan jemaat Tuhan. Setelah 15 menit, bayangkan, blank sama sekali. Tidak ada yang bisa diingat. Tapi jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam itu, berteriak, ampuni Tuhan, ampuni. Syukurnya Tuhan itu berbaik hati. Haleluya. Itu sebabnya pengalaman itu. Ketika orang berbicara soal ini, saya tergelitik untuk membawakan bahwa bukan yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan itu. Bukan kita semua ditolak, bukan. Tapi kalau kita tidak sejalan dengan Tuhan, kita akan ditolak. Kita akan disebut pembuat kejahatan karena tidak melakukan kehendak Dia, tapi melakukan kehendak Dia. Bukan apa yang menyenangkan Tuhan, tapi apa yang menyenangkan kita. Bukan apa yang disuka Tuhan, apa yang kita sukai. Dan itu Tuhan tidak suka. Dan itu sebabnya nyala engkau hai pembuat kejahatan. Saya berharap kita tidaklah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Hasilkan buah yang baik dengan dalam perbuatanmu dan perkataanmu, dalam tindakanmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kami, sehingga kami tetap berada dalam kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mantap.